Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fajar Wahyu Hasana. Di sini saya sebagai host di podcast Arek-Arek Semani. Di podcast kali ini kami akan mengupas tuntas isu-isu seputar perubahan iklim. Isu yang sering dialami oleh para petani, khususnya petani di Probolinggo dan sekitarnya. Yang dimana perubahan iklim belakangan ini sudah tidak menentu dan sulit untuk ditebak. Di samping saya sudah ada narasumber yang merupakan perwakilan siswa dan siswi dari sekolah SMA Negeri 1 Gending dengan Kak Rizky, dengan Kak Kartika. Hai. Selaku anggota KIR SMA Negeri 1 Gending. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai podcast ini. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Kalau Kak Fajar sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Dengar-dengar nih Kak, SMA Negeri 1 Gending sedang mengikuti kegiatan. Kalau boleh tahu, kegiatan apa aja sih yang sedang diikuti oleh SMA Negeri 1 Gending? Ya Kak, kebetulan kita sedang mengikuti kegiatan. Kegiatan yang kami ikuti yaitu 40 Days Challenge for Sustainability. Wih, kedengarannya kegiatannya sangat menarik. Memangnya apa sih kegiatan 40 Days Challenge for Sustainability itu? Kegiatan ini yaitu kegiatan yang mengajak kita untuk melakukan aksi dalam menanggulangi perubahan iklim yang belakangan ini sulit untuk ditebak, Kak. Memangnya kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Gending untuk menanggulangi perubahan iklim? Nah, untuk saat ini kami sudah melakukan beberapa hal, Kak. Contohnya seperti pembuatan biopori di beberapa titik di sekolah SMA Negeri 1 Gending, yang dimana di tempat tersebut sangat rawan terjadinya genangan air. Dan apabila tidak diatasi tentunya kan dapat merugikan siswa-siswa sekolah, Kak. Contohnya dapat menyebabkan becek yang dapat memotorkan sepatu para siswa. Nah, selain di sekolah sendiri, kami juga membuat biopori di lingkungan masyarakat. Yang dimana tempat tersebut tentunya juga rawan terjadinya banjir. Dan apabila terjadi hujan terus-menerus seperti belakangan ini, tentunya kan dapat menyebabkan banjir, Kak. Jadi begitu ya Kak. Ternyata dari hal kecil saja dapat menghindari hal besar yang tidak diinginkan. Selain mengatasi banjir, apalagi sih Kak yang dilakukan siswa-siswi SMA Negeri 1 Gending dalam aksi ini? Minggu kemarin kami juga melakukan penanaman pohon mangrove. Kalau boleh tahu, menanam pohon mangrove-nya di mana Kak? Kami melakukan penanaman pohon mangrove di pinggiran pantai Desa Gending, Kak. Hal tersebut kami lakukan karena kami merasa bahwa pohon mangrove di pinggiran pantai Desa Gending masih kurang, Kak. Pohon mangrove tentunya sangat berguna untuk menghalang ombak besar yang datang saat air laut pasang sehingga tidak menyebabkan kerugian dan mengganggu kehidupan warga pesisir pantai. Menurut Kakak nih, bagaimana sih dampak perubahan iklim yang terjadi belakangan ini terhadap kehidupan masyarakat sendiri, terutama masyarakat Probolinggo sendiri, Kak? Nah, kan seperti sekarang nih, Kak, lagi musimnya hujan gitu, Kak. Kan tentunya biasanya terjadi angin yang kencang gitu, Kak. Nah, bagi para petani kayak di Desa Tiris gitu, Kak, yang memiliki tumbuhan seperti kopi, kan sekarang ini biasanya waktunya tumbuhan-tumbuhan seperti kopi, durian, dan alpukat itu kan berbunga. Nah, apabila terjadi hujan terus-menerus dan angin yang kencang, kan otomatis nanti bunganya tuh dapat rontok, Kak. Selain itu, padi, kan sekarang kan juga banyak para petani yang menanam padi, Kak. Nah, kan di lingkungan kita sendiri ya, kan kita sering lihat banyak pohon padi yang roboh, Kak, akibat angin yang besar dan juga hujan yang deras, Kak. Kan tentunya itu sangat merugikan ya, Kak, bagi para petani yang dimana seharusnya mereka saat ini sudah melakukan panen, akhirnya gagal, Kak. Gitu. Seperti di daerah pegunungan, khususnya curah hujan yang terjadi itu kan sangat tinggi, sehingga dapat merontokkan bunga-bunga yang bermekaran seperti bunga kopi, durian, dan pohon yang seharusnya pada bulan ini mulai memekarkan bunga. Jika hal tersebut terus-menerus terjadi, maka akan sangat berdampak pada ketersediaan buah-buahan pada bulan kedepannya. Bisa jadi harga buah-buahan akan mengalami kenaikan harga secara drastis dari harga biasanya, Kak. Kalau seperti itu berarti bukan hanya petani ya Kak yang dirugikan, tetapi masyarakat nantinya pasti juga akan dirugikan akibat kenaikan buah-buahan ini.
Karena kan buah-buahan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Ya Kak, benar. Lalu, langkah apa Kak yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu menanggulangi perubahan iklim yang tidak stabil ini Kak? Kita dapat melakukan seperti salah satunya mengurangi penggunaan alat-alat yang dapat mengeluarkan zat seperti CO2 dan CO sendiri. Nah, yang dimana CO2 atau karbon dioksida dapat merusak lapisan ozon di permukaan bumi. Dan apabila itu terjadi, maka akan terjadi pemanasan global terhadap bumi. Nah, tentunya itu juga berdampak dong kepada perubahan iklim yang tidak stabil belakangan ini. Nah, sebabnya kita juga menanam pohon di lahan yang kosong, Kak. Contohnya kan sekarang kan banyak lahan-lahan kosong yang kayak sedikit gitu pohonnya, Kak, kecil-kecil gitu, Kak. Nah, apabila kita tanamkan, kita menanami pohon itu, maka akan jadi lebih baik gitu, Kak. Jadinya penyerapan terhadap zat-zat kayak CO2 itu dapat lebih banyak gitu, Kak. Jadi begitu ya Kak. Satu lagi nih Kak. Sekarang kan menjadi masalah besar di Indonesia, yaitu banyaknya sampah yang bergeletakan di daratan maupun di lautan nih. Nah, untuk mengurangi sampah tersebut biasanya masyarakat, sedangkan jika sampah tersebut dibakar tentunya dapat menghasilkan gas CO2 dan CO dong. Dan menurut Kakak, zat tersebut dapat merusak lapisan ozon pada bumi. Lalu, langkah apa Kak yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk mengatasi sampah ini? Jadi sampah itu seharusnya diolah kembali menjadi hal yang berguna dan tidak merusak lingkungan. Jika sampah tersebut adalah sampah organik, maka dapat dijadikan sebagai pupuk kompos yang tentunya ramah lingkungan. Dan apabila sampah tersebut adalah sampah anorganik seperti plastik, maka sebaiknya tidak dibakar. Di SMA Negeri 1 Gending sendiri sudah membentuk bank sampah, yang dimana sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan nantinya akan diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat dan tentunya bernilai ekonomi, sehingga walaupun sedikit tetapi dapat menambah pendapatan sekolah dan siswanya. Oke teman-teman, ternyata efek yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yang terjadi belakangan ini ternyata juga cukup besar. Dari hal kecil saja ternyata kita juga dapat membantu menanggulangi perubahan iklim yang terjadi. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk mendengarkan episode podcast selanjutnya. Akhir kata aku pamit dan juga temanku Kak Rizky dan Kak Kartika juga mohon pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.